Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan langsung menyapa para narasumber. Baik, saya akan ke Mas Farhan terlebih dahulu, lalu saya minta tanggapan dari Mas Ciko. Ini mengenai, saya minta tanggapan Anda ketika Pak Prabowo ini ternyata bisa jadi adalah capres yang diunggulkan oleh sejumlah pengamat politik juga mengatakan seperti itu. Pak Prabowo ini sepertinya memang diunggulkan dalam debat ketiga yang akan diselenggarakan besok karena pengalaman militernya dan posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Mas Farhan dan Mas Ciko, saya minta tanggapan dari Mas Farhan dulu. Sebelum nanti Mas Hamdan silakan tanggapi ya. Saya kira boleh-boleh saja punya kepercayaan diri yang sangat tinggi seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga memang tidak ada yang sempurna ya. Maka kita akan bisa melihat nanti bagaimana tanggapan Pak Prabowo terhadap hal-hal yang sudah beliau lakukan selama 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan yang memang perlu menuntut pertanggungjawaban publik. Contohnya, saya kasih bocoran nih satu pertanyaan penting nih. Ya. Kan Miraj 2000 versi 5 itu ditunda ya. Bukan dibatalkan loh. Kalau ditunda artinya sudah keluar biaya, mulai biaya pemasaran, biaya perjalanan, biaya brokerage. Nah itu mesti ada pertanggungjawabannya. Kita ingin lihat seberapa besar pertanggungjawaban itu. Itu dia dulu, karena itu bukan masalah sekedar pertahanan. Itu juga termasuk di dalamnya adalah masalah kredibilitas pengelolaan anggaran. Itu satu. Yang lainnya kita lihat nanti. Oke, bagaimana dengan persiapan dari Pak Anies sendiri, Mas Farhan? Anda yakin bahwa besok juga akan menjadi panggung untuk Capres nomor urut 1? Tentu saja, karena Pak Anies ini adalah seorang akademisi dan juga seorang intelektual yang sudah memiliki hubungan dengan begitu banyak lembaga internasional. Bahkan salah satu hal yang pasti akan disampaikan oleh Mas Anies dalam visinya adalah kembali hadir ke sidang umum PBB di New York setiap bulan September. Sudah lama Presiden Indonesia tidak hadir di sana. Oke, itu salah satu agendanya ya. Dan juga sempat ada bocoran soal kira-kira materinya yang akan mendapatkan penekanan seperti apa. Mas Ciko, bagaimana persiapan dari Mas Ganjar? Sempat dilihat sebagai mungkin jadi capres yang underdog nih dalam debat besok. Tanggapan Anda, Mas Ciko? Tanggapan saya menjadi underdog masuki suatu pertarungan itu sesuatu yang asik ya. Sesuatu yang artinya ekspektasinya tidak terlalu tinggi, tetapi juga ketika ada performance yang cukup baik akan dinilai lebih baik. Nah ini menjadi keuntungan justru bagi kami, tetapi kembali lagi tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo itu dianggap sebagai yang akan unggul, ya ini juga sesuatu hal yang wajar bahwa kita bicara khususnya di bidang hankam, karena beliau ini kan juga tentara ya kan. Terus sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tetapi kembali lagi apakah ini menjadi sesuatu hal yang Prabowo banget atau Pak Prabowo nggak banget gitu. Artinya apa? Artinya dengan dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama 5 tahun sudah 5 tahun menjabat, apa yang sudah menjadi prestasi beliau? Apakah sekedar menjabat? Apakah sekedar mempunyai pengalaman tanpa berbuah prestasi? Kan kita bicara soal, kalau pertahanan kita bicara soal modernisasi alat pertahanan, kita bicara soal anggaran, kita bicara soal banyak hal lah. Saya kasih banyak contoh ya, tadi Mas Farhan sudah kasih contoh soal pembelian Miraj 2000-5. Saya akan kasih contoh adanya 2 pesawat Falcon business jets yang keperuntukannya adalah untuk mengangkut para petinggi-petinggi TNI gitu. Sementara pengadaan-pengadaan yang lain belum terlihat. Yang ada mungkin hibah Bushmaster dari Australia yang sebenarnya 15 Bushmaster itu dihibahkan, tetapi juga anggarannya tinggi untuk bisa diperbaiki dan lain-lain. Sementara kita punya kemampuan membuat Anoa dan kita punya kemampuan membuat Maung. Nah ini 2 jenis yang sebenarnya hampir mirip dengan Bushmaster. Nah ini yang kita mau lihat apakah terus Pak Prabowo juga akan terus berhutang untuk membiayai visi misi pembelian pesawat atau alutsistanya, atau seperti yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar bila Pak Ganjar terpilih, yaitu mengembangkan dan menggiatkan produksi dalam negeri terkait alutsista. Jadi
sifatnya investasi dan kita tidak lagi banyak berhutang untuk di luar negeri. Nah, inilah kisi-kisinya udah dikasih nih untuk ini seru nih dari Mas Ciko sama Mas Farhan udah Hamdan. kasih kisi-kisi buat kira-kira apa yang bakal menjadi amunisi besok nih. Mas Hamdan, ini menarik. Mas Ciko bilang Dari ini bahwa baru- oke, posisi underdog mungkin bisa dikatakan menguntungkan. Sementara apakah itu akan menjadi beban tersendiri untuk Pak Prabowo ketika dikatakan menjadi capres yang dikatakan diunggulkan lah dengan pengalaman termasuk posisinya hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Diunggulkan tapi juga kayaknya banyak sisi yang bisa menjadi amunisi serangan dari masing-masing paslon lawan. Tanggapan Anda Mas Hamdan? Ini salah satu kehebatan Pak Prabowo ya. Bagaimana dengan hadirnya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, isu pertahanan menjadi seksi dan dibahas di segala macam penjuru Indonesia. Bukan hanya tataran elit tapi juga tataran non-elit. Di sisi lain tentu untuk menghadapi debat, kita tahu bahwa Pak Prabowo adalah salah satu tokoh militer terbaik yang dimiliki bangsa ini dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Guru saya, Profesor Jenderal Russell Howard dari West Point mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah salah satu militeris strategis terbaik yang pernah beliau kenal. Ini suatu pujian yang luar biasa dari seorang jenderal dan juga akademisi asal Amerika Serikat yang berkecimpung di West Point, di Harvard, dan juga anggota dari Special Forces. Namun demikian, kita tahu bahwa Pak Prabowo Subianto adalah seorang yang well prepared dalam menghadapi setiap kondisi. Begitu juga dengan debat. Dan juga beliau juga adalah seorang lifelong learner, yaitu beliau setiap harinya terus membaca buku, jurnal terkini tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, serta berdiskusi dengan para ahli tentang situasi geopolitik dan geostrategis terkini. Jadi insya Allah menghadapi debat, Pak Prabowo tentu menyiapkan diri sebaik. Oke, baik. Kalau kemudian perwakilan dari masing-masing capres mengatakan siaplah untuk menghadapi masing-masing kompetitor untuk debat besok. Mas Umam, nanti bisa dijawab usai jeda. Ada yang mengatakan debat besok bisa kita lihat jadi pertaruhannya Pak Prabowo nih. Kalau bisa menguasai jalannya debat bisa dikatakan panggungnya jadi milik Pak Prabowo. Namun jika gagal dan ada blunder untuk menjawab, jadi resikonya juga lebih tinggi kepada Pak Prabowo terutama terhadap popularitas baik sebagai Menhan maupun capres. Tanggapan dari Mas Umam kita akan dengarkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa kami lanjutkan. Mas Umam, saya minta tanggapan Anda soal kira-kira prediksi jalannya debat besok akan seperti apa? Apakah kemudian jadi seperti debat capres yang pertama ketika dua pihak cenderung untuk menyerang ke satu pihak, Mas Umam? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Farhan dan juga Mas Ciko sudah merepresentasikan bagaimana kira-kira strategi komunikasi yang akan digunakan oleh capres nomor urut 1 dan nomor urut 3. Yaitu seperti kata Sun Tzu, pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan hal itu tampaknya akan dilakukan oleh Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo memiliki elektabilitas yang relatif sudah terkonsolidasi. Maka untuk menciptakan sebuah daya kompetisi yang cukup mapan, maka kemudian harus banyak mengambil political point dalam debat ini. Nah, supaya bisa mendapatkan poin, maka kemudian pola komunikasi yang sifatnya ofensif atau menyerang itu akan jauh lebih efektif untuk mendegradasi lawan. Nah, sementara di sisi yang lain, Pak Prabowo besar kemungkinan akan menjadi figur dalam konteks ini dengan pola strategi yang sangat defensif. Karena beliau saat ini duduk di Kementerian Pertahanan, kemudian juga merepresentasikan dari pemerintahan yang ada saat ini, sehingga kemudian catatan-catatan tadi itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan satu persatu, mulai dari isu akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan, kemudian terkait dengan nomenklatur kinerja atau kebijakan food estate yang seharusnya memang bukan pada ranah Kementerian Pertahanan, tapi kemudian diserahkan memang kepada Kementerian Pertahanan, tapi dengan output yang belum optimal. Tentu semua ini membutuhkan sebuah penjelasan detail dan besar kemungkinan dari 01 dan juga 03 akan melakukan serangan hebat
dan serangan itu salah satunya untuk menciptakan poin yang cukup signifikan. Nah, di sisi yang lain, Mbak, secara tema, memang ini tema sangat Prabowo. Beliau satu-satunya capres yang memang memiliki latar belakang militer. Tetapi betul bahwa ketika kemudian posisi 01 dan 03 tidak berasal dari kalangan militer, maka kemudian relatif tidak ada beban. Ketika tidak ada beban, maka kemudian akan memberikan ruang manuver yang lebih terbuka bagi keduanya untuk melakukan serangan balik kepada Pak Prabowo. Sehingga kalau Pak Prabowo tampil impresif, barangkali penilaian publik wajar, itu sudah biasa. Tapi kalau misal Anies dan juga Ganjar bisa melakukan serangan secara impresif, itulah sebuah lompatan yang bisa mengkonsolidasikan basis elektabilitas dari masing-masing pihak. Dan terkait dengan konteks tema, tema ini termasuk tema elit. Dan tidak mudah untuk membawanya ke dalam konteks tema publik, tema rakyat. Maka yang bisa dilakukan adalah menarik dia ke dalam konteks yang bisa diterima oleh publik. Publik selama ini fokusnya terkait dengan konteks sosial ekonomi. Maka saran saya barangkali bisa dijadikan sebagai rujukan. Bicara lebih banyak mengeksplor terkait dengan konteks diplomasi ekonomi dan juga diplomasi perdagangan. Karena seringkali ketika kemudian disampaikan bagaimana optimalisasi UMKM dan lain sebagainya, itu tidak banyak masuk di sana, capres-capres itu. Nah, ketika kemudian dibicarakan itu, kalau misal kemudian bisa menghadirkan sebuah lompatan transformasi ekonomi dan impact-nya langsung ke rakyat, ke penghasilan, ke daya beli, saya pikir impact-nya akan jauh lebih signifikan dibanding isu-isu yang barangkali menjadi isu langit selama ini. Baik, tapi sepertinya soal isu anggaran nih, saya minta tanggapan dari Mas Farhan. Ini sudah mulai perang narasi di media ya. Gus Imin sempat komentar soal tambahan anggaran 385 triliun dan sempat mengatakan bahwa kalau nggak perang, kenapa sih kebanyakan utang beli alat perang gitu kan? Nah, kenapa statement itu disampaikan gitu? Termasuk juga nanti Mas Ganjar saya bacakan. Tapi Mas Farhan dulu, kenapa itu kemudian dilemparkan? Udah juga dibalas loh sebenarnya oleh Pak Prabowo, Mas Farhan. Ada dua visi sebetulnya mengenai pembelian alat perang ini. Satu yang menganggap bahwa dalam 30 tahun ke depan tidak mungkin ada perang di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah yang diapit oleh kepentingan geopolitik Amerika dan Cina. Pasti keseimbangannya itu akan terjaga dengan sangat baik. Namun di sisi lain juga tetap ada bahwa perang bisa terjadi kapanpun karena bisa jadi Cina tiba-tiba menginvasi Taiwan dan apabila itu terjadi maka perangnya akan terjadi di seluruh Asia Pasifik. Nah itu tentunya dua pandangan yang berbeda. Tinggal nanti kita lihat. Kita tahu bahwa latar belakang Caimin adalah Gus Muhaimin ini seorang santri yang sangat dekat dengan rakyat. Sehingga buat dia seperti dalam narasinya dia selalu bilang, saya tuh di Eropa melihat bagaimana alat perang dihancurkan diubah menjadi alat pertanian gitu. Wajar-wajar saja karena bagaimanapun juga itu sebuah upaya kami untuk mendekatkan isu tersebut dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat dan pada akhirnya memang akan menyentuh pada satu hal yaitu ketahanan pangan sebagai salah satu dari 3 ketahanan yang harus dijaga dalam tugas pertahanan, keamanan dan juga diplomasi internasional Indonesia. Mas Farhan, Pak Prabowo mengatakan bahwa mengomentari komentar dari Gus Imin, yaitu yang komentar itu adalah pihak yang nggak paham soal geopolitik. Tanggapan Anda? Ya boleh aja Pak Prabowo berkomentar seperti itu, tapi kita tahu bahwa orang yang berkomentar seperti itu, maksudnya Caimin, Gus Muhaimin ini adalah orang yang mengerti betul bagaimana rasanya menjadi rakyat kecil, berjuang keras sampai akhirnya sekarang menjadi seorang pemimpin. Itu bedanya, bagaimana seorang pemimpin yang lahir dari rakyat kecil sampai akhirnya menjadi pemimpin beneran. Oke, sebenarnya Mas Ciko komentar yang sama juga dilemparkan oleh Mas Ganjar. Tadi sempat kita putarkan di paket berita sebelum kita memulai dialog ini. Kurang lebih Mas Ganjar mengatakan ya nggak bisa bicara soal pertahanan kalau belinya pesawat bekas. Ini kok nyinyirannya hampir sama nih sama Gus Imin. Sebenarnya menurut saya tidak sama ya. Kita juga bicara soal anggaran yang tinggi. Bahkan justru kalau Pak Ganjar terpilih menjadi presiden, kita akan mengikuti standar yang sudah baku di dunia internasional bahwa pembelian alutsista atau penganggaran alat pertahanan itu harus kurang lebih di atas 1% dari PDB. Sementara kita masih 0,6% dan tidak beranjak selama Pak Prabowo juga memimpin. Nah ini menjadi masalah justru. Nah tetapi intinya adalah bagi kami, kenapa Pak
Ganjar bilang belinya kok beli barang bekas dan itu belinya ke luar negeri. Nah, itu yang kita permasalah dan belinya pakai hutang lagi. Itu yang menjadi lebih masalah lagi. Nah, yang buat kita adalah kita akan menggiatkan produksi dalam negeri dan ini juga terkait dengan rakyat. Kita bicara soal bahan baku yang berada dalam negeri juga diproduksi oleh masyarakat orang Indonesia dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Nah, itu justru sebenarnya tidak terlalu sama dengan apa yang disampaikan dengan Gus Imin, bahkan mempunyai hal-hal prinsip yang berbeda yang saya sampaikan tadi. Kita ini dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kita paling rendah dalam spending on defense system. Kita masih di bawah 1% dan semuanya sudah diantaranya mereka di atas 1% atau mendekati 1% dari PDB. Baik, Mas Hamdan saya minta tanggapannya karena Pak Prabowo juga sempat mengomentari balik gitu ya soal itu pihak yang mengatakan itu tidak paham soal geopolitik, termasuk Mas Daniel Anzar mengatakan ya ini soal literasi pertahanan karena pertahanan itu soal investasi. Bagaimana kemudian Pak Prabowo kayak tadi Mas Umam bilang bahwa ini kan elitis sekali. Bagaimana membumikan argumentasi yang nanti akan disampaikan sementara serangan dari dua paslon lain 01 dan 03 ini bisa dikatakan masuk nih ke masyarakat. Baik, jadi mungkin kalau saya boleh silakan membumikan dari hal ini gitu. Konsep yang sederhananya itu adalah jangan sampai kita mempekerjakan satpam setelah kita kecurian. Itu sederhananya. Jadi makanya ada suatu adagium, civis pacem para belli. If you want peace, prepare for the war. Bukan berarti kita ingin perang, tapi kita mempersiapkan negara kita sebaik mungkin, memperkuat pertahanan kita sebaik mungkin. Jangan sampai negeri kita menjadi serangan oleh negara lain ataupun kita menjadi korban pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Nah, disinilah tadi Pak Umam menyebut mengenai Sun Tzu. Sun Tzu juga mengatakan hal yang serupa ya. Negara yang sudah hancur tidak akan bisa dibangun kembali dan jiwa yang sudah hilang tidak bisa dibangkitkan kembali. Intinya apa? Sun Tzu ingin mengingatkan pada kita, yuk kita persiapkan pertahanan kita sebaik mungkin. Oleh sebab itu, Pak Prabowo melakukan diplomasi pertahanan, pergi ke beberapa negara untuk mendapatkan beberapa alutsista yang dibutuhkan. Nah, kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Ciko, ada kebutuhan yang mendesak. Apa itu? Pesawat F-5 Tiger kita sudah habis masa pakainya. Oleh sebab itu dibutuhkan interim, dibutuhkan pesawat interim. Oleh sebab itu Pak Prabowo memesan pesawat Mirage 2000-5 itu sebagai interim. Kenapa? Jangan sampai negara kita yang mempunyai airspace 7,5 juta kilometer persegi menjadi korban pelanggaran airspace violation. Itu. Jadi Mas, kembali lagi ke spiritnya. Tadi kata-kata yang disampaikan udah impor, belinya dari luar negeri, bekas, utang pula. Nah, 3 diksi itu kan bisa dikatakan kena ya ke masyarakat gitu. Menjadi isu yang menjadi pembahasan sampai ke warung kopi. Soal hutang itu kan sensitif sekali. Bagaimana Anda menjelaskan kenapa harus hutang, belinya bekas dan dari luar negeri? Sebetulnya jawabannya sudah dijawab oleh Pak Ciko sendiri bahwa GDP kita, military spending per GDP kita cuma 0,7%. Apabila kita bisa 1% atau lebih, maka kita mempunyai lebih banyak spending capacity untuk membeli pesawat-pesawat ataupun alutsista lainnya yang dibutuhkan. Ini juga termasuk juga sebetulnya bukan hanya pesawat sebetulnya, tetapi juga seperti radar dan satelit untuk deteksi dini. Itu sih. Baik. Lebih ke upaya preventif gitu ya, yang seperti yang disampaikan oleh Mas Hamdan tadi. Baik, mungkin untuk merepot. Boleh nggak saya ngomong sedikit? Mas Iko mau menanggapi, silakan sebelum saya ke Mas Umam. Boleh ya sedikit ya. Kalau saya bicara soal tadi yang tergelitik ya soal pembelian Mirage 2000-5. Satu, itu harganya jauh di atas harga yang kita tahu di situs-situs defense yang sudah ada di seluruh di dunia, di mana per pesawat bisa mencapai $70 juta kalau apa yang dianggarkan oleh Kemhan. Dibeli dari Excalibur, sebuah perusahaan broker dari Cekoslovakia ya. Nah, ini juga di situ tertulis bahwa delivery-nya akan 2 tahun untuk delivery 12 unit pesawat itu. Sedangkan menunggu Rafale ini di 5 tahun. Kalau kita ditunda lagi, artinya akan ada delivery kurang ke 2 tahun lagi.
Ya. kembali lagi tetap dengan harga yang begitu tinggi, di mana di situs-situs defense lain, harga baru dari Miras 2005 itu tidak mencapai 60 juta dolar. Nah ini Ya. yang menarik dan memang harus dikupas tuntas dan mudah-mudahan ada kesempatan nanti pada debat Baik. Pak Prabowo untuk bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan. Baik, terakhir saya ke Mas Umam. Ini udah seru duluan dari perwakilan masing-masing paslon ini, Mas Umam. Dan Tapi tadi ada solusinya tanggapan Mas sebetulnya. Umam besok itu seberapa signifikan efek dari debat ketiga ya? Ini menjadi debat kedua bagi capres. Kita tahu bahwa potongan-potongan debat saja masih terus bergulir di media sosial, masih terus dikomentari oleh masyarakat. Sementara ini menjadi debat kedua bagi capres dan hanya tersisa nanti satu debat lagi. Seberapa signifikan untuk para paslon memperhatikan jawaban dan juga pertanyaan yang mereka berikan di debat besok? Ya, dari basis data, memang yang menonton debat capres atau cawapres itu memang tidak lebih dari 50%, praktis sekitar 30-35%. Memang dari sisi itu memang tidak terlalu banyak, tetapi bagaimanapun juga ini adalah battle argumen yang kemudian akan menjadi tolok ukur bagi kredibilitas dan juga kemampuan seorang kandidat, apakah layak atau tidak untuk kemudian memimpin negara sebesar Indonesia. Maka kemudian materi-materi debat itu menjadi tetap penting untuk menjadi sebuah pembuktian seberapa mampu, seberapa capable, seberapa paham dia terhadap tantangan dan juga solusi yang harus dihadirkan oleh Indonesia. Misal tadi terkait dengan konteks doktrin. Doktrin itu civis pacem parabellum itu sudah pernah digunakan oleh Pak Prabowo dalam debat di 2019. Tetapi sebenarnya itu kan karakter realis ya. Sementara Indonesia dengan karakter politik bebas aktif itu lebih bercorak liberal. Sehingga kemudian kerjasama multilateral, perdamaian dan lain sebagainya. Nah ini semuanya harus diletakkan dalam satu basis penjelasan yang konkret, yang real, yang akuntabel. Maka kalau misal kemudian saya punya data yang agak berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko. Kalau misal data kita APBN Indonesia untuk alokasi anggaran pertahanan itu sekitar di 2023 Mas itu dialokasikan sekitar 123 triliun. Kalau GDP kita sekitar 5.000 triliun, maka kemudian angka itu sudah menyentuh sekitar 2%. Dan 2% lebih itu. Nah kalau misal kemudian 2% itu sudah hampir sama dengan budget yang dipatok oleh negara-negara NATO. Sementara praktis tantangan di sekitar kita barangkali tidak sesensitif negara-negara di Eropa. Nah, jangan sampai alokasi budget yang besar, belum lagi kalau ditambah tadi terkait dengan isu ketahanan pangan, itu totalnya yang digugat oleh Cak Imin kemarin, 386 triliun. Ya. Itu bukan angka kecil, angka sangat besar. Kalau misal kemudian itu tidak akuntabilitas dan transparansinya tidak begitu detail, jangan sampai ini kemudian menjadi ladang korupsi berjamaah. Nah inilah yang kemudian betul-betul kita berharap debat besok bukan hanya saling mencongkel ego, tetapi betul-betul bisa menghadirkan sebuah perdebatan substantif sehingga rakyat paham betul. Ini pemimpin kita paham bagaimana kemudian mengelola pertahanan negara, keamanan negara, khususnya terkait dengan konteks Papua, dan juga bagaimana jangan sampai isu luar negeri itu disconnect dengan isu di dalam negeri. Seringkali menurut riset dari David McRae dari University of Melbourne, kebijakan politik luar negeri Indonesia itu disconnect dengan konteks debat yang ada di politik dalam negeri. Kalau bisa kemudian di-matchkan, itu saya pikir akan memberikan nilai tambah. Dan kita lihat performa, akan kita uji performa masing-masing besok. Saya setuju, terima kasih banyak. Kita akan lihat bagaimana jalannya debat esok hari. Terima kasih Mas Farhan, Mas Ciko, Mas Hamdan, dan juga Mas Umam untuk diskusi kita pada sore hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.